apa madhabnya Muhammadiyah? Kenapa Muhammadiyah tidak bermadhab? Ini pertanyaan netizen ya. Jadi kenapa atau apa madhabnya Muhammadiyah? Kenapa Muhammadiyah tidak bermadhab? Nah, sebenarnya Muhammadiyah itu bermadhab. Madhabnya ya tidak bermadhab. Nah, tidak bermadhab itu madhab. Madhab itu pandangan. Jadi madhab itu pandangan. Seperti ketika dalam urusan politik, ketika golput itu bukan tidak memilih, karena tidak memilih itu pilihan. Bisa dipahami gitu? Nah, jadi tidak memilih itu pilihan, memilih untuk tidak memilih. Sama juga di Muhammadiyah memilih untuk tidak bermadhab. Nah, tetapi di Muhammadiyah menggunakan metode tarjih. Nah, sehingga madhabnya adalah tarjih. Pendapat-pendapat yang ada dari ulama-ulama yang sudah ada itu dipilih pendapat yang kuat. Sehingga di Muhammadiyah nanti akan kita jumpai pandangan-pandangannya lintas madhab selama dalilnya kuat. Kemudian di situ ada kajian atau sidang dari majelis tarjih, maka nanti majelis tarjih akan menentukan pandangannya. Maka pandangan inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan. Maka disebut sebagai metode tarjih, memilih pendapat yang kuat. Nah, maka madhabnya Muhammadiyah kalau ada yang tanya, maka madhabnya madhab tarjih, memilih pendapat yang kuat. Di satu pendapat ada yang menggunakan madhab Syafi'i, di pendapat yang lain ada yang menggunakan madhab Hambali, pada sisi yang lain ada yang menggunakan madhab Hanafi, dan pada kesempatan yang lain ada yang menggunakan madhab Maliki. Karena memang tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa kalau hanya terpaku pada satu madhab. Faktanya kita akan kesulitan kalau kita hanya terpaku pada satu madhab saja. Misalnya kita mengaku untuk bermadhab Syafi'i misalnya, itu paling banter bisa dalam masalah toharoh dan sholat. Kalau nanti sudah menyangkut masalah muamalah itu sulit. Bagaimana misalnya kita di minimarket mau beli dengan madhab Syafi'i, beli tanya harganya dulu, sepakat deal, baru bayar pakai ijab kabul. Saya beli, saya jual. Kasirnya meneng wae. Bisa enggak? Nggak bisa kan? Ambil dulu baru bayar kan? Bukan bayar dulu baru ambil. Beli bakso, tanya harganya dulu. Baksonya berapa? 10.000. Glinding-glindingi biro? Telu, mbok tambahi siji. Oh iya, sudah ditambahi. Ini saya bayar, saya terima. Saya jual, saya beli. Nah, ini madhab Syafi'i. Prakteknya begitu enggak? Bakso setunggal, makan rampung pinten, gitu. Prakteknya gitu kan? Itu bukan madhab Syafi'i. Baik. Sehingga Bapak Ibu, memang prakteknya kita tidak bisa kalau terpaku hanya satu madhab. Di dalam madhab Syafi'i juga perempuan itu menggunakan cadar. Dagu termasuk aurat. Tapi coba lihat, pakai cadar enggak? Enggak. Dagunya di sini ditutup apa enggak? Yo, mah diarani ekstrim yo toh. Jadi ya gitu. Jadi kita tidak bisa untuk terpaku pada satu madhab. Baik, sehingga disinilah Muhammadiyah memilih tarjih, memilih pendapat yang kuat. Nah, tarjihnya Muhammadiyah itu dengan menggunakan kerangka namanya bayani, burhani, dan irfani. Jadi menggunakan bayani, burhani, dan irfani. Tekstual, kontekstual, dan hati nurani. Jadi itu yang dipakai di tarjih Muhammadiyah. Tekstual, kontekstual, dan hati nurani. Nah,
Baik, itu kalau terkait pertanyaan apa madhabnya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah bukan tidak bermadhab, Muhammadiyah tetap bermadhab. Madhabnya apa? Tarjih, memilih pendapat yang kuat. Nah, maka di pimpinan itu ada namanya majelis tarjih, yang di situ terdiri dari para ustadz-ustadz yang pakar di bidangnya untuk bisa membicarakan, memusyawarahkan segala sesuatu yang terkait dengan perkara-perkara yang perlu disidangkan. Nah, bisa dipahami nggih? Jadi tidak lantas tidak bermadhab lalu sak penae dewe, tidak, tapi di situ ada para ulama yang menguatkan pendapat-pendapat yang nanti akan dikuatkan dalam sidang majelis tarjih. Wallahu alam bishawab. Oh ya, ini ada yang bertanya juga. Kalau salafi madhabnya apa? Nah, baik. Ini ada yang bertanya juga. Boleh dijawab enggak nih? Oh, boleh. Kalau salafi madhabnya apa? Sebenarnya kalau kita melihat apa yang ada di salafi dengan di Muhammadiyah itu beda-beda tipis. Nah, ya, kalau di Muhammadiyah itu berorganisasi, kalau di salafi tidak. Nah, bedanya di situ. Nah, jadi kalau di Muhammadiyah itu berorganisasi, ada amal usaha. Tapi kalau di salaf itu tidak. Mereka masing-masing ustadz punya pendapat. Mereka tidak punya majelis tarjih, mereka tidak punya majelis tablik, mereka tidak punya pimpinan cabang, mereka tidak punya pimpinan pusat, tidak punya pimpinan daerah. Nah, dan konsepnya adalah hanya dengan satu pemahaman, yakni pemahaman para sahabat Rasulullah. Nah, kalau di Muhammadiyah tadi pemahamannya adalah pertama pemahaman sahabat, kedua adalah pemahaman tekstual, yang ketiga adalah hati nurani atau bayani, burhani dan irfani. Kalau di salafi itu pemahamannya adalah dengan pemahaman para salafus soleh. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian juga dalam masalah-masalah yang lainnya akan kita jumpai bahwa mereka masing-masing ustadz, masing-masing guru ngaji itu bisa punya pendapat sendiri yang dikuatkan menurut keilmuannya, karena memang tidak ada organisasi salafi. Jadi tidak ada terdaftar di Indonesia ini organisasi salafi. Kalau Muhammadiyah ada terdaftar, jadi tidak ada. Maka silahkan cek, ada enggak pimpinan cabang salafi? Tidak ada. Nah, ya, ada enggak? Tidak ada kan? Pimpinan pusat salafi ada enggak? Enggak ada. Apa mana? Pimpinan wilayah atau muktamar salafi? Enggak ada. Jadi untuk salafi itu tidak berorganisasi. Mereka terdiri dari para ustadz-ustadz lulusan dari Timur Tengah yang mereka kemudian berdakwah di masyarakat. Manhajnya adalah menggunakan pemahaman para salafus soleh, maka disebut manhaj salaf. Nah, dan itu beda-beda tipis dengan di Muhammadiyah yang manhajnya manhaj tarjih, memilih pendapat yang kuat. Meskipun nanti akan kita temukan ada perbedaan di sana sini, tetapi hendaknya kita di dalam bermuamalah dengan organisasi manapun, dengan masyarakat manapun, kita mengedepankan saling menghormati. Kepada agama siapapun kita punya sikap prinsip lakum dinukum waliyadin. Jadi dengan beda agama kita bisa toleransi, dengan sesama agama kita juga harus toleransi. Jangan sampai kita kepada sesama agama hanya beda baju organisasi, hanya beda logo, yang satu matahari, yang satu bumi, terus tidak saling sapa. Yojo toh. Nah, gimana Pak? Ya, jadi harus bisa bertoleransi dan saling menghormati. Termasuk tadi yang ditanyakan oleh penanya tentang Muhammadiyah, kemudian dua juga salafi, maka harus bisa saling menghormati. Wallahu alam bishawab.